Halo, kita ketemu lagi di sore yang indah ini untuk membahas tentang masalah pemilihan kepala desa. Maaf, tempat saya ini silau karena matahari sore. Ada beberapa hal yang saya ingin bahas dalam video kali ini tentang masih masalah pemilihan kepala desa. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh para kandidat, para calon kepala desa. Menyatakan, Pak, Bapak yakin tidak menang itu kalau menggunakan aplikasi itu? Saya hanya bilang saya yakin 1000% untuk bisa menang. Tapi sebenarnya dalam proses pemenangan ini bukan hanya berdasarkan dari aplikasi. Aplikasi itu adalah sebuah perangkat yang akan membantu Anda dalam melakukan pemetaan politik. Berapa orang yang mendukung saya, berapa orang yang mendukung si A lawan saya, berapa orang yang mendukung si B lawan saya, berapa yang tidak menggunakan hak pilih. Itu semua kan akan menjadi sebuah dasar perhitungan. Kenapa saya sangat yakin untuk bisa memenangkan kontestasi ini? Karena dari aplikasi ini, dari data ini, ketika kandidat menggunakan ini, mereka punya data yang jelas. Bagaimana mungkin kau bisa mengklaim bahwa kamu menang, tapi kamu tidak punya data? Biasanya coba Anda perhatikan. Biasanya kan banyak sekali calon-calon, jangankan kepala desa, calon-calon kepala daerah saja sekelas-kelas bupati, sekelas gubernur kan ketika ditanya, mau menang Pak? Oh menang, tenang saja, kita kuat. Bagaimana banyak wais dari beberapa daerah itu. Kalau hanya ini biasa statement yang dilakukan oleh calon-calon kepala daerah atau calon-calon kepala desa ketika ditanya, yuk mau menang? Dia bilang, oh cuma saya. Kalau cuma di dusun satu itu, kalau 70% ada. Kalau yang di bagian bawah, kampung bagian bawah itu karena saya orang sana, ya minimal 65% lah saya. Kalau di atas memang saya kalah. Tapi kalau cuma saya curi sedikit sekitar 20%, ya mungkin bisa. Coba Anda bayangkan kalau Anda pada posisi itu. Kalau kamu dikasih sekolah untuk melakukan perhitungan, kamu harus punya perhitungan yang jelas. Hal biasa yang sering dilakukan yang sering disampaikan oleh calon kepala desa yang menyatakan bahwa dia bisa memenangkan baik di lorong ini, di dusun A, dusun 2, dusun 3, di lembah sana, di lembah sini, di gunung sini, di tempat-tempat adanya masyarakat, komunitas masyarakat. Biasanya mereka hanya mengklaim bahwa dia bisa memenangkan kontestasi. Oleh karena itu, kenapa kalau ditanyakan kepada saya, apakah Bapak yakin untuk bisa memenangkan kontestasi itu? Kalau sangat ya. Karena saya memiliki daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan yang kemudian saya olah dalam sebuah aplikasi yang saya gunakan ini, aplikasi yang telah saya buat untuk bisa memberikan acuan kepada para kandidat dan para tim sukses yang lain untuk bisa melihat pola kekuatan, di mana dia banyak, di mana kandidat yang lain banyak, sehingga dia bisa melakukan kolaborasi. Sehingga kalau ada kandidat lain yang menyatakan bahwa saya bisa memenangkan itu, tenang aja, gaya-gaya yang seperti begitu. Kalau Anda tim sukses yang menonton video ini, Anda cepat tinggalkan, karena pasti dia kalah. Apalagi yang lebih fatal adalah ketika lawan Anda yang menggunakan aplikasi saya. Karena begini, ketika lawan Anda itu menggunakan aplikasi ini, sekalipun di awal-awal masa kampanye dia tidak populer atau dia kalah dalam proses perhitungan di awal, tetapi dengan kenyataan, dengan data yang dia miliki, dia akan mampu untuk mengantisipasi dan melakukan kolaborasi, atau dia bisa melakukan improvisasi terhadap keadaan itu. Jangan-jangan artinya, bisa saja kan dia lakukan, karena dia tahu dia posisi kalah, masih ada orang yang lebih tinggi dari dia akan melakukan negosiasi dengan kandidat yang lain. Dalam artian, sekalipun ini dinyatakan salah, tetapi bisa saja itu terjadi. Bisa saja, kan kita tidak tahu. Bisa saja itu terjadi, kemudian dia membangun komunikasi dengan orang lain, dengan kandidat yang lain, sehingga kekuatan kedua ini kalau ketika digabungkan, ini bisa mengalahkan Anda. Atau, kalaupun dia kalah di hari awal-awal pertama masa kampanye, ketika dia melihat data, dia kan hanya bisa mencari
solusi atau dia bisa mencari orang-orang Anda, orang-orang kandidat yang lebih tinggi itu untuk dia pengaruhi, karena dia memiliki data siapa-siapa saja yang akan memilih itu. Gitu. Kemudian dia hanya mencari orang beda tipis saja dari dia. Kemudian dia bisa memenangkan kontestasi pada hari pemilihan. Ingat, dalam pemilihan kali ini tidak ada lagi yang namanya putaran kedua. Lu kalah satu orang, mereka yang dilantik. Lu kalah sekarang, 6 tahun lu tunggu. Lu kalah sekarang, kebijakan-kebijakan selama 6 tahun, lu manut kepada kepala desa yang terpilih. Kalaupun Anda mengatakan bahwa kebijakan dia itu salah, tidak bisa. Dia lebih pintar, dia lebih cerdas, karena dia bisa memenangkan pertarungan. Begitu juga dengan Anda. Kalau Anda yang memenangkan pertarungan, orang-orang lain, kandidat-kandidat lawan, harus dengar ke Anda, karena Anda yang memenangkan pertarungan itu. Itu kan mudah saja sebenarnya. Sehingga tidak terjadi konflik dalam desa. Setiap kebijakan kepala desa, masyarakat yang lain ikut. Kalau tidak suka dengan kebijakan kepala desa, kalau kau menganggap kepala desa itu tidak bagus, kalau kau menganggap kepala desa itu tidak becus, kalau kau menganggap kepala desa itu koruptor, atau kepala desa itu tidak berpihak kepada masyarakat, jadilah kepala desa. Bagaimana menjadi kepala desa? Ajukan diri sebagai calon kepala desa, kemudian atur strategi, cari metode yang tepat untuk bisa memenangkan. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Kalau ditanya, apakah Bapak yakin memenang? Saya sangat yakin. Saya sangat yakin 1000%. Oke? Nanti ketemu. Nanti kita ketemu di video YouTube. Saya bisa. Oke, makasih ya.